Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Linda Tresna Ayu sebagai instruktur pada pelatihan kali ini. Pelatihan kali ini yaitu pelatihan Telegram sebagai kelas maya. Sudah kami buka pendaftarannya mulai dari tanggal 21 September hingga tanggal 27 September 2021. Pada hari kemarin, yaitu tepatnya tanggal 27 September 2021 pukul 10, pendaftaran telah kami tutup. Bagi Bapak Ibu yang tidak terdaftar di dalam surat undangan, kami mohon maaf, bisa mengikuti pelatihan kami pada pelatihan berikutnya. Untuk pelatihan berikutnya juga di bulan-bulan Oktober juga kami akan menyelenggarakan yaitu editing video dan YouTube Creator. Untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu bisa melihat di Instagram kami ataupun website kami. Pelatihan kita akan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 28 September hingga 1 Oktober 2021. Pelatihan selama 4 hari ini akan bisa diakses melalui YouTube kami, yaitu Iskai Community. Di dalam YouTube kami Iskai Community ini, Bapak Ibu bisa melihat pelatihan Telegram dan bisa melihat pelatihan-pelatihan kami yang telah lalu. Untuk kriteria kelulusan pada pelatihan kali ini yaitu adalah 75% kehadiran. 75% kehadiran di sini berarti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan minimal 3 kali presensi ataupun tugas ketentuan yang telah kami berikan. Pelatihan Telegram ini yang biasanya mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti ataupun mengetahui bahwa Telegram adalah salah satu aplikasi yang biasanya digunakan hanya untuk telekomunikasi atau berkomunikasi dengan fitur chat. Tapi sebenarnya Telegram itu mempunyai banyak manfaat, salah satunya yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkannya sebagai kelas maya. Kita sebagai pendidik ataupun guru, alangkah lebih baiknya untuk mengupgrade diri mengikuti perkembangan zaman. Karena untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif itu juga bisa meningkatkan kualitas siswa kita juga. Seiring berkembangnya zaman akan banyak muncul aplikasi ataupun berbagai fitur yang mungkin kalau misalkan kita tidak update, kita akan ketinggalan. Bila kita ketinggalan, kita pun juga susah untuk mengikuti ritme belajar siswa. Walaupun tidak selamanya yang namanya teknologi itu berjalan dengan baik, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal dengan menggunakan teknologi tepat guna. Bagaimana teknologi ini bisa tepat guna? Bila teknologi ini bisa bermanfaat dan berdampak positif, baik itu untuk kita sebagai pribadi maupun untuk orang lain. Jadi pembelajaran kelas maya ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk pelajaran kita yang masih belum bisa untuk bertatap muka. Walaupun untuk beberapa daerah dan beberapa sekolah sudah melakukan tatap muka, tapi pelaksanaannya belum secara maksimal. Untuk itu, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di pelatihan kali ini. Pelatihan kali ini resmi saya buka. Selamat mengikuti pelatihan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sky Community. Hari pertama pelatihan ini yaitu pelatihan pemanfaatan Telegram sebagai kelas maya. Bersama saya yaitu Linda Tresnayu. Pada pelatihan kali ini kita akan mengetahui dulu bagaimana itu sebenarnya Telegram. Bisa kita lihat dari logo Telegram itu sendiri. Telegram mempunyai logo yaitu seperti kertas yang dibentuk seperti kapal terbang, lalu dia itu seakan-akan diibaratkan sebagai penyampai yang namanya sebuah informasi. Nah, sebenarnya Telegram ini hadir dan masuk untuk menggunakan atau manfaatnya sebagai alat komunikasi seperti WhatsApp dan aplikasi-aplikasi chatting yang lain.
Tapi yang membedakan Telegram dengan aplikasi yang lain adalah bahwa sebenarnya Telegram bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Bagaimana cara Telegram digunakan sebagai media pembelajaran? Bisa kita ketahui di dalam pelatihan kali ini. Untuk itu, apa itu sebenarnya Telegram? Telegram untuk Bapak Ibu mungkin masih ada yang asing dengan Telegram. Tapi sebenarnya Telegram itu adalah aplikasi mobile yang dia itu tidak berbayar ataupun gratis, free. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya secara cuma-cuma. Lalu dia itu mempunyai tingkat keamanannya tinggi karena mempunyai berbagai macam keamanan, kode keamanan atau security-nya tinggi. Lalu mempunyai yaitu transfer file yang ekstensinya dengan apapun. Maksudnya di sini bisa mengirim file dalam bentuk ataupun format misalkan PDF, dokumen, bahkan MP4 yang kapasitasnya itu besar. Lalu di sini kita juga mempunyai instant messaging. Di Telegram pasti yang namanya juga untuk media untuk berkomunikasi tidak mungkin yang namanya tidak mempunyai aplikasi yaitu messaging. Lalu ada grup juga mempunyai aplikasi grup. Nah, lalu di sini berbasis cloud. Cloud itu apa? Lah, cloud itu sendiri punya yang namanya penyimpanan tersendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu mendownload atau mempunyai file-file lah akan tersimpan di cloud-nya Telegram. Memiliki cloud. Lalu juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Apa aja sih fitur-fitur yang bisa digunakan untuk media pembelajaran? Nah, jadi nanti akan kita ketahui untuk apa saja sih yang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran. Lah di sini sebelumnya bagaimana sih alasan kita kenapa harus menggunakan Telegram? Nah, jadi Telegram ini bisa digunakan atau mudah diakses. Jadi aksesnya amat sangat mudah seperti kita melakukan yang namanya chattingan biasa. Lalu memiliki yang namanya fitur yang lengkap. Tadi saya bilang bahwa Telegram itu bukan hanya messaging aja, grup aja, tapi sebenarnya Telegram mempunyai channel. Ada juga yang namanya bot, bisa ngepin dan lain-lain. Banyak ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan Telegram. Lalu kita tadi bisa mengirim file yang amat sangat besar seperti mengirim film, mengirim video yang kapasitasnya ataupun kualitasnya tinggi itu bisa bahkan bisa sampai 1080. Nah, banyak sekali kan, besar sekali filenya. Lalu di sini fitur apa sih Telegram untuk media pembelajaran? Lah, jadi kita bisa memanfaatkan 3 fitur ini walaupun sebenarnya masih banyak fitur yang lain, tapi yang akan kita manfaatkan di pelatihan kali ini adalah 3 fitur yaitu grup chat, channel, dan bot. Bagaimana grup chat nantinya akan kita manfaatkan untuk diskusi di dalam pembelajaran. Bagaimana channel di sini nantinya akan kita bisa memposting materi ataupun penjelasan dalam pembelajaran kita. Lalu bot, apa itu gunanya bot? Nah, gunanya bot di sini adalah untuk membuat yang namanya pertanyaan ataupun kuis. Pasti yang namanya kita menggunakan bot ini akan ada yang namanya kata kunci ataupun jawaban yang benar itu bagaimana, voting itu gimana. Lah nanti kita akan gunakan bot ini. Lalu bagaimana sih sebenarnya menggunakan prosedur Telegram untuk media pembelajaran? Nah, jadi di sini bahwa tadi saya sudah menjelaskan bahwa pelatihan ini gunanya untuk yang pertama pasti membuat yang namanya akun dan channel. Nah, di pelatihan hari kedua kita akan membuat akun Telegram dulu dan bagaimana men-setting yang namanya akun Telegram dengan baik. Lalu setelah membuat akun dan channel, kita yang namanya mengupload materi di dalam channel maupun di dalam grup. Tadi saya bilang kalau channel mungkin bisa kita gunakan untuk mengupload materi, sedangkan di grupnya nanti akan kita manfaatkan sebagai media diskusi. Bagaimana kita nanti berbagai siswa di sana untuk saling berdiskusi satu sama lain hingga nanti kita bisa mendapatkan pembelajaran yang interaktif di sana.
Lalu yang ketiga adalah membahas materi dengan grup chat. Lah tadi kita bilang bahwa yang namanya grup chat itu tidak tidak dibatasi orangnya untuk bagaimana di sana kita bisa berpendapat, bisa saling melontarkan argumen masing-masing terhadap materi yang telah dijelaskan atau yang telah disampaikan melalui channel. Lalu yang keempat, kita melakukan game dengan yang namanya bot ataupun kuis di dalam grup. Jadi bot ini nanti setelah kita bikin kuisnya, kita bisa melakukan ini mengirimkan ke grup-grup yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengatur bagaimana kuis ini akan disampaikan kepada siapa. Lalu selanjutnya adalah keunggulan Telegram. Keunggulan Telegram apa sih yang pertama? Keunggulan Telegram yang pertama itu adalah dapat menghubungkan dari lokasi yang paling terpencil tadi. Filosofinya Telegram itu seperti pesawat terbang yang dari kertas. Pesawat terbang dari kertas ini diharapkan apa? Bisa untuk mengakses dimanapun tempatnya berada. Lalu di sini ada yang namanya koordinasi kelompok hingga 1.000 anggota. 1.000 anggota di sini adalah yang paling banyak. Sedangkan aplikasi-aplikasi yang lain itu untuk yang namanya menggunakan grup, anggotanya hanya terbatas. Dibatasi amat sangat kecil. Kalau Telegram amat sangat besar, 1.000 anggotanya. Lalu yang ketiga adalah sinkronisasi chatting di semua perangkat. Jadi kita bisa mensinkronisasi chatting itu. Tapi jangan khawatir, chatting kita akan tetap aman Bapak Ibu bila kita melakukan yang namanya kerahasiaan ataupun benar-benar menjaga keamanan kita. Jangan sembarangan menggunakan PIN, memberikan PIN kepada orang lain. Lalu yang keempat adalah mengirim dokumen jenis apapun. Jenis apapun bisa dikirim mulai dari yang PPT, dokumen, hingga file yang besar seperti format MP4. Lalu ada yang namanya enskripsi pribadinya dan rahasia. Jadi enskripsi pribadi dan rahasia. Jadi chattingan kita ataupun kerahasiaan kita itu benar-benar dijamin oleh Telegram. Selanjutnya adalah mengatur waktu dan pesan dengan timer. Jadi misal ada fitur bahwa kita akan melakukan chat, misalkan kita sudah mengetik dulu bagaimana isi pesannya, lalu kita akan bisa mengirimkan atau bisa kita setting sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Misalkan 2 jam yang akan datang ataupun misalkan 1 jam yang akan datang. Yang terakhir, menyimpan media berbasis cloud. Karena Telegram itu mempunyai yang namanya cloud, kita tidak langsung yang namanya kita misalkan mendownload file di Telegram itu langsung tersimpan di memori handphone kita. Jadi aman sekali bagi kita untuk mendownload karena tidak akan begitu berpengaruh terhadap kapasitas memori kita. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.